Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan akan mempresentasikan hasil analisis pada artikel yang berjudul Implementasi Metode Topsis dan SAW dalam memberikan reward ke pelanggan. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Andi Irmayana, Sarjana Komputer Magister Teknik, selaku dosen kami dalam mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan, serta teman-teman semua yang menonton lewat video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri atas nama Salahuddin dengan NIM 241062 kelas 3 SSPK SET. Dan yang kedua, Bapak Samsul Rijal dengan NIM 231202 kelas 3 SSPK SET. Dan yang ketiga, Bapak Syarul Hikam dengan NIM 241094 kelas 3 SSPK SET. Dan semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan baru untuk kita semua. Dalam sebuah industri penjualan, persaingan merupakan hal yang wajar. Banyaknya usaha-usaha dengan jenis yang sama membuat seorang pengusaha harus memiliki strategi yang tepat dalam meningkatkan daya beli pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengimplementasikan algoritma dalam ilmu komputer untuk membuat sistem pendukung keputusan dalam pemberian reward ke pelanggan. Pada kasus ini, terdapat kesulitan dalam menentukan pelanggan utama. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode Topsis dan SAW, di mana sampel yang digunakan sebanyak 6 pelanggan dengan kriteria penilaian adalah status pembayaran, status keaktifan pelanggan, lama berlangganan, jumlah pembelian, dan waktu pembelian. Dari hasil perbandingan kedua metode tersebut, diperoleh hasil bahwa perhitungan yang dilakukan dengan metode Topsis lebih baik dibandingkan metode SAW. Sedangkan pada kelompok kami menganalisa menggunakan metode profil matching dan menggunakan 11 pelanggan untuk mendukung sistem pendukung keputusan dalam pemberian reward ke pelanggan depot air minum. Identifikasi masalah. Depot air minum yang telah beroperasi mulai dari tahun 2000-an memiliki sekitar 250 pelanggan dengan rata-rata pesanan 50 pelanggan per hari. Tentu hal ini membuat pengambilan keputusan dalam pengelolaan pelanggan dan pemberian insentif yang tepat untuk mempertahankan loyalitas pelanggan menjadi sangat kompleks. Penilaian yang dilakukan secara manual oleh pemilik depot air minum sangat rawan terhadap kesalahan. Sebelum dilakukannya penelitian, tidak ada sistem yang memadai untuk mendukung keputusan berbasis data dalam memilih pelanggan utama. Hal ini menyebabkan proses pengambilan keputusan yang tidak efisien. Penelitian ini menggunakan dua metode yaitu Topsis dan SAW, serta penambahan metode profil mesin tentu menambah tantangan dalam memilih metode yang paling tepat untuk diterapkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan algoritma dalam ilmu komputer untuk menciptakan sistem pendukung keputusan yang dapat membantu dalam pemberian reward kepada pelanggan depot air minum. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kepuasan pelanggan dengan menggunakan metode Topsis, SAW, dan profil mesin dalam proses pengambilan keputusan. Penentuan alternatif. Dalam artikel ini, merujuk pada proses pemilihan pelanggan yang akan diberikan reward berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk menilai pelanggan, yaitu status pembayaran, status keaktifan pelanggan, lama berlangganan, jumlah pembelian, dan waktu pembelian. Alternatif yang dinilai adalah ada 6 pelanggan yang berbeda, yang diwakili dengan kode A1, A2, A3, dan seterusnya. Sedangkan dalam metode profil matching, terdapat 11 pelanggan yang dijadikan sebagai sampel. Penentuan kriteria dilakukan untuk menilai pelanggan yang berhak mendapatkan reward. Kriteria yang digunakan meliputi yang pertama status pembayaran dalam kurung K1 untuk subkriteria menilai apakah pelanggan membayar tepat waktu atau tidak. Yang kedua, status keaktifan pelanggan dalam kurung K2 subkriteria menilai seberapa aktif pelanggan dalam melakukan pembelian. Yang ketiga, lama berlangganan dalam kurung K3
Subkriteria menilai durasi pelanggan telah berlangganan di depot air minum. Yang keempat, jumlah pembelian dalam kurung keempat. Subkriteria menilai total jumlah pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Dan yang terakhir, yang kelima, waktu pembelian dalam kurung K5. Subkriteria menilai frekuensi dan waktu pembelian pelanggan. Kriteria-kriteria ini menjadi acuan dalam melakukan perhitungan dengan menggunakan metode Topsis, SAW, dan profil mesin untuk menentukan pelanggan utama yang berhak mendapatkan reward. Bobot untuk setiap kriteria ditentukan berdasarkan pentingnya masing-masing kriteria dalam proses penilaian pelanggan. Bobot yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, status pembayaran 30%. Yang kedua, status keaktifan pelanggan 20%. Yang ketiga, lama berlangganan 15%. Yang keempat, jumlah pembelian 20%. Dan yang kelima, waktu pembelian 15%. Bobot ini digunakan dalam perhitungan untuk menentukan nilai akhir dari setiap alternatif pelanggan yang dinilai. Untuk metode pengumpulan data, dalam penelitian tersebut, metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner agar data yang didapatkan relevan terkait kriteria penilaian pelanggan, yaitu status pembayaran, status keaktifan, lama berlangganan, jumlah pembelian, dan waktu pembelian. Adapun kriteria penilaian yang digunakan harus relevan dengan tujuan pemberian reward. Dalam hal ini, kriteria yang dipilih mencakup aspek-aspek yang menunjukkan loyalitas dan kontribusi pelanggan terhadap depot air minum. Untuk bobot kriteria, bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing kriteria dalam proses pengambilan keputusan. Bobot yang lebih tinggi diberikan kepada kriteria yang dianggap lebih signifikan dalam menentukan pelanggan yang berhak mendapatkan reward. Misalnya status pembayaran dengan bobot 30% karena pembayaran tepat waktu sangat penting untuk kelangsungan usaha. Kemudian metode penentuan bobot. Bobot dapat ditentukan melalui metode analisis seperti analitik hierarki proses dalam kurung AHP. Metode ini melibatkan penelitian relatif antara kriteria untuk menentukan bobot yang tepat. Terus konsensus tim melibatkan diskusi dan kesepakatan di antara tim manajemen untuk menentukan bobot berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka. Terakhir, standarisasi nilai. Setiap kriteria dinilai menggunakan skala tertentu, misalnya dari 1 hingga 5, untuk memberikan nilai yang terstandarisasi. Hal ini memudahkan dalam perbandingan antar alternatif. Dan yang kelima, pengujian dan validasi. Setelah bobot ditentukan, penting untuk melakukan pengujian dan validasi untuk memastikan bobot dan kriteria yang dipilih benar-benar mencerminkan tujuan dari sistem pendukung keputusan dalam memberikan hasil yang diharapkan. Berikut hasil perhitungan ketiga metode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan presentasikan kalah implementasi metode Topsis dan SAU dalam berikan reward pada pelanggan. Saya akan melanjutkan dari presentasi Salahuddin terkait algoritma Topsis. Berikut penyelesaian harus merekomendasikan pelanggan utama dengan melakukan normalisasi matriks keputusan dengan rumus hubungan. Pertama, cari nilai status pembayaran R1 sampai dengan R6 dengan hasil sebagai berikut. Kedua, mencari nilai keaktifan pelanggan R1 sampai R6 dengan nilai sebagai berikut. Yang ketiga, mencari nilai lama berlangganan R1 sampai R6 dengan hasil sebagai berikut. Selanjutnya, cari nilai jumlah pembelian R1 sampai R6 dengan nilai hasil berikut. Kelima, mencari
nilai waktu pembelian R1 sampai R6, maka didapat R se, se- dari R1 digabung ke R6 bagi berikut. Selanjutnya, nilai bobot termoanalisasi didapat berdasarkan rumus perhitungan Y1.1 angka yang sebelumnya tadi kali Y1 sampai Y6, selanjutnya Y2 sampai Y6, Y3, Y1.3 sampai Y6.3. Selanjutnya Y1.4 sampai Y6.4. Selanjutnya Y1.5 sampai Y6.6. Selanjutnya mencari nilai maksimum dan minimum mulai dari Y1 maksimum sampai Y5 maksimum dengan hasil sebagai berikut. Selanjutnya cari Y1 minimum sampai dengan Y5 minimum dengan hasil sebagai berikut. Jarak antara masing-masing alternatif dengan solusi ideal positif berdasarkan rumus perhitungan. Y1 positif dengan rumusnya hasilkan 0,031. Y2 positif menghasilkan 0,044. Y3 positif menghasilkan 0,13. Y4 positif menghasilkan 0,15. Y5 positif menghasilkan 0,177. Y6 positif menghasilkan 0,099. Selanjutnya jarak antara masing-masing alternatif dengan solusi ideal negatif berdasarkan rumus perhitungan. D1 negatif menghasilkan 0,165. Selanjutnya D2 negatif menghasilkan 0,201. D3 negatif menghasilkan 0,126. D4 negatif menghasilkan 0,063. D5 negatif menghasilkan 0,043. Selanjutnya D6 negatif menghasilkan 0,088. Lanjutkan dengan pencarian nilai preferensi untuk alternatif dengan rumus perhitungan D1 yaitu 0,8418. D2 menghasilkan 0,8204. D3 menghasilkan 0,4921. D4 menghasilkan 0,2957. D5 menghasilkan 0,1954. D6 menghasilkan 0,4705. Nilai V yang lebih besar menunjukkan bahwa alternatif A lebih dipilih. B1 ditujukan oleh A1, dipilih menjadi pelanggan utama air minum dengan nilai 0,8414. Selanjutnya dengan metode algoritma SAW atau Simple Additive Weighting untuk penyelesaian pengambilan keputusan berdasarkan perhitungan algoritma SAW. Hal pertama yang dilakukan adalah menentukan nilai kriteria C pada suatu set alternatif beserta bobot preferensi setiap kriteria. Berikut kriteria-kriteria yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan
merekomendasikan pelanggan utama. Kriteria K1 dengan keterangan status pembayaran dengan bobot 30%. K2 dengan kriteria status keaktifan pelanggan dengan bobot 20%. K3 dengan keterangan lama berlangganan kami beri bobot 15%. 4 dengan keterangan jumlah pembelian dengan bobot 20%. K5 dengan waktu pembelian dengan bobot 15%. Standar nilai algoritma SAW kita membagi menjadi 5. Jadi nilai 1 sampai 5 dengan keterangan dimulai dari sangat rendah, rendah, cukup, tinggi, dan sangat tinggi. Setelah nilai tadi dikonversi berdasarkan alternatif dan kriteria yang terdata, maka dapatkan hasil sebagai berikut. Dengan kode A1, status pembayaran kami berikan nilai 4. Status keaktifan pelanggan kita berikan nilai 4. Lama berlangganan kami berikan nilai 5. Jumlah pembelian kami berikan nilai 4. Waktu pembelian kami berikan nilai 4. Kode A2 kami status pembayarannya kami berikan 5. Status keaktifan pelanggan kami nilai menjadi 4. Lama berlangganan kami berikan nilai 4. Jumlah pembelian kami berikan 4. Waktu pembelian 4. Selanjutnya untuk kode A3. Status pembayarannya kami berikan nilai 2. Status keaktifan pelanggannya 2. Lama berlangganan 3. Jumlah pembeliannya 3. Waktu pembelian 3. Kode A4. Status pembayaran 2. Status keaktifan pelanggan 3. Lama berlangganan 3. Jumlah pembelian 4. Waktu pembelian 2. A5. Status pembayaran 2. Keaktifan 2. Lama berlangganan 2. Jumlah pembelian 1. Waktu pembelian 1. Terakhir dengan kode 6. Status pembayaran 1. Status keaktifan 4. Lama berlangganan 4. Jumlah pembelian 3. Dan waktu pembelian 3. Setelah bobot alternatif telah disesuaikan dengan nilai kecocokan, maka masuk ke tahapan normalisasi dengan rumus. Untuk alternatif 1 menghasilkan angka 0,08. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Hikam Amar dengan NIM 241094 dari jurusan Sistem Informasi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan atau mencoba untuk mempresentasikan mengenai algoritma profile matching. Nah, jadi di sini profile matching adalah sebuah proses mencocokkan atau membandingkan karakteristik individu, kelompok, atau entitas tertentu dengan kriteria atau profil ideal yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi konsep ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti rekrutmen, pendidikan, pemasaran, dan teknologi. Profil matching bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara kebutuhan atau kriteria yang ditetapkan dengan atribut atau kemampuan dari subjek yang dinilai. Dengan demikian, proses ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terfokus. Nah, di sini ada nilai alternatif. Jadi nilai ini itu diberikan oleh beberapa customer atau beberapa pelanggan, diberikan kepada subkriteria pada sebuah perusahaan organisasi yang bernama Depot Air Minum.
Jadi di organisasi ini memiliki skala penilaian 1 sampai 5, yaitu yang pertama 1 sangat tidak bagus, 2 tidak bagus, yang ketiga bagus, yang keempat cukup bagus, dan yang kelima sangat bagus. Nah, jadi perusahaan ini memiliki 5 kriteria yang diberikan keterangan K1, K2, 3, K4, dan K5. Nah, di sini beberapa pelanggan atau beberapa customer telah memberikan penilaian sesuai dengan skala penilaian tadi. Ada yang memberikan nilai 4, 5, 2, 3, bahkan ada yang memberikan nilai 1, yaitu sangat tidak setuju. Nah, selanjutnya di sini adalah perhitungan GAP. Nah, bagaimana cara menentukan atau menghitung nilai GAP ini? Nah, yang pertama terlebih dahulu kita menentukan nilai target dari kelima subkriteria ini. Nah, nilai target yaitu kita tentukan terlebih dahulu. Nah, kita tentukan nilai targetnya terlebih dahulu. Jadi misalnya kriteria 1 atau subkriteria 1 kita berikan nilai target 5. Nilai target 5. Untuk K2 kita beri nilai target 4, K3-nya 3, K4-nya 4, dan K5-nya 3. Nah, jadi nilai alternatif K1 yaitu 4 kita kurangi dengan nilai target yang telah kita tentukan tadi, yaitu 5. Jadi 4 dikurang 5 maka akan menghasilkan hasil perhitungan GAP yaitu minus 1. Pada K2 atau kriteria 2 yaitu nilai 4 dikurangi dengan nilai target tadi yaitu 4 maka hasilnya 0, dan seterusnya. Nah, setelah itu nilai GAP ini kita konversi ke nilai bobot. Nah, bagaimana cara menentukannya? Yaitu menentukan selisihnya terlebih dahulu. Jadi ada beberapa macam selisih. Yang pertama ada selisih 0 yang nilai bobotnya itu 5. Kemudian selisih negatif yaitu nilai bobotnya min 1 sampai min 4. Kemudian selisih positif yang nilai bobotnya 4,5 sampai 1,5. Nah, sebagai contoh di sini kita ada selisih negatif. Selisih negatif yaitu min 1. Maka nilai bobotnya yaitu 4. Nah, di sini ada kemudian di kriteria 2 ini ada selisih 0. Maka nilai bobotnya adalah 5. Kemudian di kriteria 3 ada selisih positif, maka nilai yang diberikan adalah 3,5. Di kriteria keempat ada selisih 0, maka nilainya 5. Kriteria 5 ada selisih positif yaitu 1, maka nilai bobotnya adalah 4,5, dan seterusnya. Begitu cara mengkonversi GAP ke bobot nilai. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai core factor dan nilai secondary factor. Nah, bagaimana caranya? Kita tentukan terlebih dahulu dari kelima subkriteria ini. Kita tentukan yang mana core factornya dan yang mana secondary factor. Jadi core factor itu adalah subkriteria utama atau subkriteria yang diutamakan dari beberapa subkriteria, sedangkan secondary factor adalah subkriteria pendamping dari beberapa subkriteria yang ada. Nah, saya telah menentukan di sini bahwasanya yang menjadi core factor atau subkriteria utama yaitu K1, K2, dan K4, sedangkan secondary factor adalah K3 dan K5.
Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai core factor dan nilai secondary factor ini? Yang pertama, kita cari terlebih dahulu nilai core faktornya. Nah, di sini core factor terdapat 3 kolom. Yang pertama K1, K2, dan K4. Maka kita jumlahkan ketiga kolom tersebut yang menjadi core factor. Nah, yang pertama K1 yaitu nilai 4, kemudian kita jumlahkan tambahkan 5, kemudian ditambahkan lagi 5. Kemudian dari hasilnya itu kita bagikan 3, maka akan menghasilkan ini. Kenapa dibagi 3? Karena core factor memiliki 3 kolom atau 3 subkriteria. Nah, kemudian untuk secondary faktornya yaitu cuma ada 2 kolom. Maka setelah dijumlahkan kedua kolom ini yaitu 3,5 ditambahkan 3,5 langsung dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena secondary faktor hanya memiliki 2 kolom saja. Nah, maka akan menghasilkan nilai secondary faktor ini. Nah, begitu seterusnya nomor 2, nomor 3, 4 sampai nomor 11 cara mendapatkan nilai core factor dan secondary factor. Nah, kemudian kita ke perhitungan nilai final. Jadi kita mencari nilai kriteria atau hasil dari penjumlahan nilai core factor ke nilai secondary factor. Bagaimana cara mendapatkan nilai ini? Ya, sebelumnya untuk nilai core factor dan nilai secondary factor kita berikan nilai persentase terlebih dahulu. Jadi untuk subkriteria utama atau core factor itu saya memberikan nilai persentase 65%, sedangkan secondary factor saya berikan 35%. Nah, cara perhitungannya yaitu 65% dikali dengan nilai ini yang kita dapatkan tadi, nilai core factor. Jadi 65% ini nilai persentasenya kita kalikan dengan nilai core factor ini. Nah, hasilnya kita taruh terlebih dahulu. Kemudian secondary factor juga sama, 35% dikali dengan 3,50. Dan hasil dari nilai core factor kita jumlahkan ke nilai secondary factor, maka akan mendapatkan nilai kriteria ini. Nah, begitu seterusnya ke nomor 2, 3 sampai 11 cara perhitungannya pun sama. Kemudian selanjutnya kita menentukan ranking. Bagaimana caranya? Jadi nilai kriteria ini kita kalikan ke nilai final yaitu 100%. Jadi nilai kriteria kita kali 100%, maka dapat nilai ini. Nah, setelah itu kita tentukan ranking dari nilai tertinggi. Nah, di sini terdapat nomor 2 dengan nilai 0,591 mendapatkan ranking 1. Kemudian ranking 2-nya di nomor 9 dengan nilai 0,548. Kemudian ranking 3-nya di nomor 1 dengan nilai 0,534 dan seterusnya sampai ranking 11. Nah, itulah hasil dari perhitungan profil matching dan hasil perhitungan ketiga metode yang telah dipaparkan oleh teman-teman sekelompok saya. Nah, untuk hasil tabel hasil perhitungan ketiga metode tadi, ini adalah hasil perhitungan Topsis, ini SAW, kemudian ini adalah hasil perhitungan profil matching. Kemudian ada grafik dari ketiga metode, yang berwarna biru adalah Topsis, oranye SAW, dan hijau adalah profil matching. Nah, Topsis yang memiliki skor tertinggi adalah alternatif A1 dengan nilai 0,84 menunjukkan kedekatan relatifnya terhadap solusi ideal. Sedangkan SAW pemilik skor tertingginya yaitu alternatif 2 dengan nilai 0,86 dan didasarkan pada penjumlahan terbobot. Profil matching juga memiliki skor tertinggi pada alternatif 2 A2 dengan nilai 0,591. Nah, sebagai kesimpulannya,
Dengan hasil akhir yang didapat dari perhitungan oleh ketiga metode tersebut, dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan hasil. Pada dasarnya, ketiga metode yang digunakan oleh penulis hanya berperan dalam merekomendasikan. Keputusannya tetap berada pada pemilik perusahaan atau organisasi depot air minum tersebut untuk menentukan sendiri siapa yang berhak menjadi pelanggan utama di antara hasil dari kedua metode tersebut. Pada perhitungan ini, keputusan pemilik depot air minum lebih tepat dan sesuai dengan keputusan berdasarkan metode Topsis ataupun profil matching. Nah, di antara ketiga metode tadi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama, metode Topsis yaitu memiliki kelebihan memperhitungkan solusi ideal positif dan negatif, akan tetapi memiliki kekurangan sensitif terhadap normalisasi data. Kemudian metode SAW mudah digunakan dan dipahami, akan tetapi memiliki kekurangan tidak mempertimbangkan solusi ideal positif dan negatif. Kemudian metode profil matching memiliki kelebihan sesuai untuk sistem yang melibatkan pencocokan profil secara mendetail, akan tetapi memiliki kekurangan rumit jika ada banyak kriteria atau GAP yang tidak terstruktur. Baik, terima kasih. Sekian dari apa yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya itu datang dari saya sendiri. Pastinya saya pun masih memerlukan kritikan serta saran dari teman-teman sekalian dan penonton sekalian. Jadi terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.